Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita sama-sama membahas tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman melakukan strategi organic marketing. Nah, biar teman-teman nih nggak salah langkah dan juga nggak salah strategi ketika menjalankan organic marketing, yuk kita sama-sama bahas. Hal yang tidak boleh dilakukan ketika menjalankan strategi organic marketing, yang pertama itu adalah teman-teman tidak boleh menggunakan jasa, misalnya jasa tambah jam tayang kalau misalnya di YouTube, atau jasa tambah subscriber atau follower itu di TikTok, di Instagram, di Twitter, dimanapun itu saya sarankan untuk tidak dijalankan. Kenapa? Karena itu sama sekali tidak organik, teman-teman. Jadi pertumbuhan akunnya itu bisa dibilang prematur. Karena sebenarnya sebuah akun baru itu memang pertumbuhannya lama dan lambat gitu ya. Jadi tidak bisa yang langsung disuntik followers, disuntik subscriber, langsung misalnya 1.000 atau 10.000 padahal umurnya masih seminggu atau 2 minggu gitu. Itu tidak akan menambah engagement sama sekali. Itu tidak akan menambah apapun kecuali cuma menambah followers. Kecuali misalnya teman-teman itu pengen istilahnya menambah kepercayaan customer misalnya, itu oke lah. Tapi customer pun sekarang udah pintar gitu loh. Ketika mereka melihat sebuah akun itu followers 10.000, mereka nggak langsung percaya begitu aja. Mereka juga akan ngelihat gitu, kira-kira kalau misalnya 10.000 ini likes-nya berapa sih gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Ketika mereka melihat ternyata followers 10.000 dan like-nya cuma 1, orang akan curiga gitu ya. Jangan ini akunnya beli gitu, akunnya masih baru gitu. Dan akhirnya nanti brandingnya akan jatuh dan brandingnya juga nanti nggak akan kuat lah istilahnya. Jadi kalau bisa nih teman-teman, nggak apa-apa pertumbuhannya lambat, tapi memang organik karena memang begitulah adanya gitu. Semua akun pasti akan seperti itu pada awalnya, pasti akan pertumbuhannya lambat. Nggak ada yang langsung menanjak, nggak ada yang langsung cepet gitu ya, kecuali akunnya begitu langsung bikin, langsung diiklanin. Nah, tapi kan itu bukan organik namanya ya. Kan banyak kan paid ads gitu atau traffic yang berbayar. Itu sah-sah aja juga dilakukan gitu kalau misalnya teman-teman punya modal. Kalau misalnya teman-teman nggak punya modal, saya sarankan untuk tidak melakukan itu gitu karena rugi nantinya gitu. Di awal memang oke, bagus gitu, bisa dapat 10.000 followers gitu ya di awal. Tapi ketika melihat kontennya masih sedikit, terus kontennya juga jelek gitu ya, orang juga akan mikir gitu, wah ini kontennya kok sejelek ini bisa dapat 10.000 follower gitu ya, gimana caranya? Oh ternyata gitu caranya, disuntik gitu atau dibeli followers lah istilahnya kayak gitu. Jangan ya teman-teman, ini sangat tidak boleh dilakukan. Oke. Kemudian hal yang selanjutnya tidak boleh dilakukan adalah minta temen follow akun. Ya ini semacam kayak beli followers juga tapi gratisan gitu ya. Kalau menurut saya sih jangan, karena temen itu bukan target market kita atau bukan target followers kita, target audience kita. Temen tuh ya cuman support aja gitu. Kalau misalnya dia mau follow secara sukarela itu oke. Tapi kalau misalnya kita yang nyuruh mereka untuk follow, itu kesannya kayak maksa gitu ya. Kayak mereka tuh gak ikhlas gitu. Takutnya mereka mau follow gitu, tapi mereka gak ada interaksi sama akun kita, sama aja bohong gitu ya. Itu sama aja kayak beli followers ya, tapi engagementnya gak ada gitu. Karena memang bukan atas dasar kesukaan mereka gitu, mereka follow akun kita, tapi karena kita yang nyuruh gitu. Jadi bedain ya antara orang yang suka sama kontennya dengan orang yang suka sama orang yang follow sama dipaksa gitu ya, dengan dipaksa gitu. Itu beda gitu, rasa ininya beda, engagementnya beda. Orang yang follow karena suka konten itu pasti akan setidaknya meninggalkan interaksi, likes mungkin, atau komen mungkin, atau mungkin nge-save videonya mungkin. Nah itu kan bagus gitu, terlihat organik dan terlihat alami gitu. Jadi buat temen-temen ini jangan sampai maksa temennya atau maksa keluarganya, saudaranya, siapapun lah untuk follow akunnya karena masih baru gitu ya, karena mungkin gak banyak followersnya. Sayang juga gitu ya, itu kayak semacam semu aja gitu, followers semu. Kelihatannya banyak tapi sebenarnya interaksinya gak ada gitu. Sama aja kayak beli followers juga kan sebenarnya gitu. Jadi ya mending gak apa-apa followersnya masih dikit, tapi ya memang itulah yang berinteraksi gitu, itulah yang jadi target audience kita. Itu akan jauh lebih baik gitu, dan itu juga akan meningkatkan value dari akun kita di algoritma medsosnya gitu. Ketika
kita berinteraksi secara organik akunnya, maka algoritma juga akan membaca bahwa oh ini memang followersnya adalah sesuai dengan audiensnya si konten ini gitu. Maka nanti ketika si followers kita berinteraksi akan lebih sering direkomendasikan kepada orang-orang yang punya minat yang sama mungkin, atau niche yang sama, produk yang sama gitu ya. Itu akan jauh lebih baik. Pantangan berikutnya yang teman-teman perlu hindari adalah melakukan follow for follow atau sub for sub gitu ya, like for like, comment for comment. Nah, kalau bisa itu dihindari. Kenapa? Karena itu sama sekali bukan interaksi yang organik ya. Itu semacam interaksi sintetis, saya bilang kayak begitu. Karena buatan gitu ya. Karena orang yang berinteraksi pada akun kita atau konten kita itu bukan orang yang jadi target market kita gitu. Memang kalau komennya kelihatan banyak gitu. Memang subscribernya kelihatan banyak, tapi bukan target market kita gitu. Ketika nanti dimonetisasi, misalnya di YouTube gitu ya, karena kita melakukan sub dan sudah bisa monetisasi, ketika konten kita diupload, itu iklannya nggak akan bagus gitu. Pendapatannya nggak akan bagus, paling 5.000, 10.000 gitu ya. Itu yang terjadi sama akun YouTube saya yang sudah pernah monet gitu ya. Tapi sama sekali nggak pakai sub. Jadi akun YouTube saya itu yang beda dengan yang ini. Itu dapat subscriber karena pernah upload video tentang PD Baik dan juga Dilan. Karena waktu itu lagi viral-viralnya si ayah PD Baik ini gitu. Saya upload 4 video kalau nggak salah, itu langsung viral, langsung ratusan ribu viewersnya dan juga subscribernya banyak banget. Nah, masalahnya yang terjadi adalah saya nggak bikin konten itu lagi gitu. Ketika saya bikin konten yang baru berbeda dengan tema yang di follow sama si subscriber ini, viewersnya jatuh karena memang mereka nggak minat sama konten itu gitu. Tapi saya pikir ya gimana lagi gitu ya, saya nggak mungkin bikin konten PD Baik terus gitu. Karena satu, kontennya juga terbatas. Ayah PD Baik tuh nggak banyak bikin konten dan juga jarang bikin acara. Terus film Dilan juga udah nggak saya happening dulu lagi gitu ya, nggak happening sekarang. Dan juga Ayah PD Baik tuh jarang bikin karya gitu, bukunya jarang terbit gitu. Terus juga filmnya juga cuman beberapa sekarang. Terakhir Dilan berapa gitu, ada part-partnya gitu, saya udah nggak nonton lagi gitu. Jadi ya nggak bisa dibikin konten lagi gitu. Apalagi mau dibahas gitu, saya kehabisan konten. Akhirnya ya iklannya juga nggak sebagus itu gitu, nggak seperti yang diharapkan. Cuma 5.000 sebulan, 10.000 ya karena itu gitu. Karena beda target marketnya. Itu aja yang subscribernya bertambah secara organik masih bisa jelek iklannya, apalagi teman-teman yang mungkin ikut sub atau comment for comment gitu ya, likes for likes gitu ya. Itu sudah pasti hasilnya nggak akan maksimal, dan juga growth akunnya juga stuck biasanya. Mungkin banyak yang berpikir bahwa ketika followersnya banyak juga nanti orang-orang dengan sendirinya akan follow. Nggak juga sih menurut saya, karena orang juga akan melihat gitu kontennya bagus apa enggak gitu. Ketika kontennya nggak bagus dan followersnya banyak, orang pasti juga akan curiga, kok bisa ya followersnya banyak tapi kontennya begini-begini aja gitu. Dan ketika orang melihat, oh ternyata pantas aja, ternyata komen-komennya juga nggak relevan dengan konten yang ada di upload gitu. Nah itu dari situ akan ketahuan, oh ternyata akun ini pertumbuhannya sintetis gitu. Hati-hati ya, ini solusi nih buat teman-teman yang mungkin masih pengen nyoba gitu ya strategi instan yang saya sebutin di depan tadi. Oke, kalau misalnya mau coba, saya sarankan untuk bikin akun baru, atau bisa dibilang akun cadangan, atau mungkin akun backup lah, atau apalah namanya gitu ya. Yang penting bukan di akun utama nyoba strategi ini. Jadi teman-teman punya dua perbandingan nih. Yang satu akun utama diposting tiap hari tapi dibiarkan bertumbuh secara organik. Terus yang kedua adalah akun cadangan atau mungkin akun percobaan yang disuntikan followers misalnya, atau mungkin diikutkan likes for likes, sub for sub gitu ya, atau mungkin maksa teman untuk follow akun ini gitu ya. Tapi postingnya harus sama-sama tiap hari nih. Nanti teman-teman bisa bandingin mana pertumbuhan yang lebih baik gitu. Kalau misalnya kejadian nih ya, yang kedua yang tumbuh lebih baik daripada yang pertama, ya berarti memang audiensnya udah cocok aja gitu sama akunnya, sama kontennya.
Kalau misalnya yang pertama tumbuh lebih bagus daripada akun kedua, ya berarti memang harus dijalankan secara organik gitu. Yang ini mungkin karena udah terlanjur gitu ya, terserah mau dibikin apa atau mau dijual mungkin, itu juga bisa gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih pilih strateginya seperti apa. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, saya sarankan untuk pilih salah satu aja strateginya. Sekali lagi, ini lakukan dengan resiko masing-masing ditanggung ya. Jadi bukan saya yang nanggung nih resikonya nih, karena saya udah kasih tahu duluan di depan gitu ya bahwa akibatnya apa aja ketika teman-teman melakukan hal-hal yang tidak organik. Oke, mungkin segitu dulu video tentang pantangan apa saja yang perlu dihindari ketika teman-teman mau menjalankan strategi organic marketing. Semoga bisa membantu teman-teman menyelesaikan masalahnya di organic marketing. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang organic marketing atau topik-topik lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.